Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru nasabihi wa mauladihi wa maulidihi wa mansaihi wa mabda'i talabihi lil hadis. Terus saniki nggih mun lami ada film tentang Imam Bukhari. Ada juga banyak buku tentang Imam Bukhari. Mergi diyakini ulama ahli sunnah sak dunya as-sahul kutub ba'da kitabillah. Sause Quran niku paling otentik niku kitab sing dikumpulno kalian Imam Bukhari nggih. Namine niku Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Jufi. Sinten namine Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Jufi. Niku seangkatan kalian Imam Ahmad bin Hambal, luwih nom sithik. Seangkatan mbek sing aran Sahih Muslim. Sami-sami menangi Imam Waqi'. Terus Imam Waqi' niku guru bersamane Imam Syafi'i. Imam Syafi'i angkatan awal. Terus junior berikutnya kemudian lahir golongan Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Muslim. Ini gitu rungokno tenan ya. Kenapa hadis itu begitu penting? Karena setiap kebenaran sejati niku rata-rata tiyang ngeklaim qala Rasulullah. Muni qala Rasulullah itu sensitif banget. Ima dekne iku wong saleh, kepengin semua prilakune istinad bergantungan ambek panduane Kanjeng Nabi. Wa imma dekne pancen ngerti nak pendapatnya salah untuk menteror pendengar, dekne mengatasnamakan Kanjeng Nabi. Itu sama-sama bahaya. Sama-sama bahayanya adalah orang soleh yang yakin dalam satu dua kebenaran muni qala Rasulullah, ternyata Nabi tidak mendengar, tetap dia pendusta. Dan ancamannya adalah mangkadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang dengan sengaja bohong mengatasnamakan saya dawuh Nabi, berarti padha karo tempat satu kursi, ngemesan satu kursi, falyatabawa maq'adahu, dia menyediakan tempat duduknya di nerungono tenan, terutama sing khusyuk-khusyuk sing saleh-saleh. Jarene Imam Muslim temu Qadimah Sahih Muslim, lam naras solihin akdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong sebohong mereka kalau saat ngendikan ngutip hadis. Mane hati-hati dadi wong soleh. Perkarane dadi wong soleh ku sithik-sithik mesti ngistinatno ning Kanjeng Nabi. Kadang niku saking bodhone. Mergo nak Nabi ra dawuh tenan, senajan iku barang apik, kemungkinane iku ana kebodohan massal. Dan itu ngeri. Misalnya ngeten contoh paling gampang. Ada orang soleh sing saking yakine pentingnya tarawih. Terus dia nggawe hadis atau mengira itu hadis. Kalau baleni malih, nggawe hadis atau mengira itu hadis. Karena kadang orang soleh itu ra niat gawe hadis, mengira itu hadis. Wong kadang yo budune ra karuan. Terus dia cerita, kata Rasulullah, orang yang sholat tarawih di hari pertama ganjaran kok Nabi Adam, kedua kok Nabi Idris, sampai kentekan Nabi selawe. Ke tanggal selawe itu Nabi terakhir, padahal Nabi sing wajib diapal mau selawe, padahal jangan tarawih 26. Golek Nabi limongkas berarti dene kuwi. Itu nyata. Kemudian ahli hadis sepakat dan ahli tarikh juga sepakat hadis itu pasti palsu. Karena Nabi tidak mungkin melafadzkan kata tarawih. Satu, bahwa istilah tarawih itu dimulai dari Sayyidina Umar. Karena pendiri tarawih dengan cara seperti itu adalah Sayyidina Umar. Nabi boten menangi. Sehingga bahasa tarawih saja itu sudah salah kalau itu dilafadzkan Nabi, nggak mungkin maksudnya salah. Kedua, zaman Nabi Sugeng nak ngendikan pokoknya mangkoma Ramadan imanan wahtisaban. Kalau tarawih jelas enggak. Apalagi di hadis-hadis sahih Nabi pernah ke masjid
itikaf kemudian diikuti orang banyak hari 1, 2, 3, 4 bareng ngerti diikuti orang banyak kemudian Nabi tidak pernah keluar. Ketika jamaah di masjid menunggu Nabi berikutnya ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya, tapi saya tidak keluar sengaja supaya saya tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau saya ke masjid terus qiyamul lail dan jadi imam, maka kamu mengira wajib. Dengan kenyataan hadis sahih seperti itu, orang akan mudah menvonis kalau hadis yang dianggap hadis tarawih 1, 2, 3, 4 sampai 30 fadilahnya seperti itu diyakini tidak benar. Meskipun targhib fit tarawih menyemangatkan orang tarawih itu bagus. Tapi orang perlu maksa atau mengatasnamakan itu hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu masalah paling sensitif ila yaumil qiyamah. Ana wong nganti berbendera hitam, nanti berserban hitam-hitam. Iku ya apik. Tapi kadang-kadang setiap orang itu mentautkan diri, mirip-miripno gambarane Nabi, soben pasukan pilihanku iku tahta royatin saudan. Di bawah bendera sing hitam. Terus orang mentaut-tautkan diri mirip-mirip seperti itu. Nah, itu yang jadi perdebatan ahli hadis. Ketika ada riwayat itu arahnya kayak apa? Jadi tiap orang mesti mengklaim itu sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gue pancen angel tenan ki malane. Pertama Imam Bukhari kecil neliti hadis. Iku mulai umur 10 tahun. Nggih kula waca biografi ini. Kenapa begitu penting figur Imam Bukhari? Dekne niku mulai alim hadis. Niku alime dimulai dari Kitabul Jarh wa Ta'dil. Jarhun maknane nyatoni, wa ta'dil maknane meluruskan. Salahna wong khusyuk saleh. Imam Bukhari percaya dekne khusyuk saleh, tapi nek ngriwayatno hadis dites. Misalnya kon lafat telu, kok bariku 1 jam lagi rubah, berarti orang kena diambil hadis mergo lalinan, soleh tapi nopo lalinan. Atau dia soleh yo ilingan, tapi ora tau ngaji hadis minimal 10 tahun, yo ora tintel be Imam Bukhari. Tidak ahlinya, pasti ngawur dia. Sehingga Imam Bukhari masyhur mensyaratkan rawi yang boleh meriwayatkan hadis itu harus al-luqi wal muasyarah. Dia ketemu sama gurunya dan lama berkawan. Sehingga suatu saat Imam Bukhari pernah ada orang ahli ibadah, soleh, alim, latih, apalan kena dintel. Pas Imam Bukhari kesana itu nyeluk khimar, manjan contohnya khimar. Cuma biasanya kayak Jawa itu khimar diganti pitik. Ya contohnya pastinya khimar. Khimarnya itu bedal. Terus wongnya itu pura-pura seakan-akan menggenggam seikat rumput. Sak, tahu nggak? Kantong sak, tapi bukan kantong sak nih. Saya juga ada Korea itu. Sak. Nah, itu kayak tibnun itu semacam apa nih? Dedak. Seakan-akan tuh. Gara-gara ngoten terus khimar itu teko. Bareng teko dicekel. Imam Bukhari tanya, ya Syekh, apa di tempat itu memang di wadah itu betul ada tibnun, ada dedak? Ora aja. Mau aku bodoni khimar ben teko. Langsung Imam Bukhari mulai boyong. Kenapa gak jupuk hadis ke orang itu gak pernah bohong, tapi tahu bodoh nih khimar, gak enak. Cuma lagi Jawa nyontokno iku pitik dari Imam Bukhari, ana guru di Imam Bukhari ngukur pitik seakan-akan gedang jagung, terus pitike moro terus dicek. Tapi ajane contohnya iku khimar. Mergo gurune iku ora ndek pitik, tapi gene ke Jawa iku nyontokno khimar diganti apa? Pitik. Jadi kalau kue serah bakal jadi rawi, BPKB utang bodoh. Imam Bukhari ku wong bodoh di khimar ya darani. Bodoh ni artinya gugur jadi rawi. Mbok bodoh ni, bodoh ni pitik. Pemenang kalau kue bodoh ni lele, mbok rumah fahane saya. Sebelum para petidol, itu bodoh ni. Tapi Imam Bukhari apa? Bodoh ni. Mana bok kawek no
bareng cek cilik bayine mbok pisahno mbek ibuke ben nang mana menawa bodoni jare Mburi. Perkara misalkan anak ambek napa wong tuwa sawangane ramah di rumah jebule komersial cari Mburi. Bodoni kenapa? Jadi makanya rawi terbaik dalam hadis itu rawi sing dipilih Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari mengatakan orang itu adil, berarti luar biasa. Mereka nak wong soleh problemnya itu lalinan. Nomor loro itu gampang barang apik. Ada wong soleh itu ya di penyakit. Nggak barang apik, sawangannya didhawuhne kok Kanjeng Nabi terus nurut. Padahal barang apik itu rasa kok Kanjeng. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.